Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kami hadir bersama saya di sini, Bapak Gian. Saya datang untuk menyampaikan kisah-kisah hidup yang saya alami, bagaimana terang Kristus datang dalam kehidupan saya, di dalam perjuangan saya, di dalam kehidupan saya. Kesaksian-kesaksian hidup saya yang pernah saya jalani di masa muda saya hingga masa-masa di akhir tua saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengakui bahwa kehidupan ini ada surut, ada naik. Kehidupan yang kita alami di dunia ini bagaikan kita menaiki perahu. Kadang dapat air yang tenang, kadang mendapat gelombang yang tinggi. Kesaksian hidup saya ini adalah bagaimana saya dapat menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara-saudaraku terkasih, dalam kehidupan ini pasti saudaraku juga banyak mengalami kesulitan, rintangan, bahkan penderitaan yang paling dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah sadar kemana kita harus berlari. Bahkan di saat kita berdoa, mengadu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mendengar, seakan-akan meninggalkan kita. Dan perasaan-perasaan inilah yang membuat kita menjadi kadang jenuh untuk berdoa, untuk menggereja, bahkan untuk berbuat kebaikan. Bahkan kita sering merasakan, buat apa cepat-cepat kita berbuat baik. Kalau orang yang sering berbuat baik akan cepat mati. Istilah-istilah kayak gini yang membuat kadang kita menjadi jenuh. Bahkan kalau orang katanya berbuat baik sering akan cepat mati, tapi orang yang sering berbuat kejahatan malah akan mempunyai panjang umur. Dan inilah yang membuat kita sebagai umat Kristus sering kita menjadi kehadiran Tuhan itu tidak pernah kita rasakan dalam hidup kita. Sehingga cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi layu, dan membuat kita tidak bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, pengharapan yang besar itu tidak pernah kita dapatkan sehingga kita menjadi lemah. Tetapi pada saat ini saya sedikit mengambil kekuatan itu. Kekuatan yang kita miliki sebenarnya ada pada kita. Tetapi untuk membuka pintu untuk mendapat kekuatan ini, kita tidak ada petunjuk. Bahkan kita hanya frustasi dan frustasi. Bahkan tidak ada Tuhan memperhiraukan saya. Tidak ada Tuhan hadir dalam kehidupan saya. Saya sudah berdoa siang dan malam. Saya sudah melakukan kebaikan. Saya sudah rajin bergereja. Tetapi saya tidak pernah menemukan cahaya Tuhan. Inilah yang membuat zaman sekarang kita menjadi lemah. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ambil dari Injil, yaitu Roma 15 ayat 13. Saya akan baca saudaraku. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jelas di Roma 15 ayat 13 jelas dikatakan, semoga Allah menjadi sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan. Inilah sebenarnya yang menjadi pedoman hidup dalam hidup kita. Dalam pengharapan memenuhi segala sukacita
dan damai sejahtera hanya dapat di dalam Tuhan Yesus, di dalam Allah, di dalam Tuhan Allah kita. Tetapi banyak di zaman sekarang, di zaman yang begitu hebat dan begitu keras, di zaman yang istilah sekarang adalah zaman now, banyak orang melupakan. Dia hanya menguatkan percaya kepada kekuatan pikiran dan rancangan-rancangan pikiran. Bila seseorang merancangkan perencanaan, dia hanya memperhitungkan mampu berencana dengan pikirannya. Dia tidak pernah memperhitungkan bahwa dia berasal dari mana, bahwa dia kelak harus selesai, bahwa dia kelak harus mati. Dia hanya tetap merencanakan dan merencanakan. Sehingga apa? Di saat datang tantangan yang tidak sesuai dengan pikirannya, kita menjadi goyah. Inilah yang menjadi tantangan pada sekarang. Dan inilah yang membuat di zaman sekarang menjadi banyak orang menjadi frustasi dan menjadi membawa malapetaka bagi kita sendiri. Dan istilah-istilah sekarang pun sudah banyak. Ada istilah yang dikatakan adalah 3S. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3S sudah Anda sudah ketahui. Apa itu 3S? 3S adalah sakit, stroke, selesai. Di zaman dahulu yang saya ketahui, orang banyak meninggal adalah karena penyakit. Tetapi di zaman sekarang, orang banyak meninggal dunia adalah karena stroke, stres, dan selesai atau mati. Kenapa? Penyakit yang paling mengerikan sekarang karena perkembangan kedokteran bukan karena penyakit, tetapi karena pikiran. Dan itulah penyakit yang sangat mengerikan di zaman sekarang. Pikiran yang begitu banyak, pikiran yang begitu hancur, sehingga kita menjadi goyah dalam kehidupan ini. Dan inilah yang paling utama. Banyak sekarang keluarga-keluarga yang berkelimpahan. Uang, harta banyak. Tetapi dalam kehidupan dalam keluarga, banyak anak-anak menjadi keluarga-keluarga broken home. Padahal uang banyak. Jadi kita akan bertanya dalam hati kita, kok bisa zaman sekarang jadi begini? Makanya, ini adalah suatu cermin bagi kita. Orang yang menyerahkan sebenarnya hidupnya kepada Allah dan menyerahkan keluarganya, hidupnya dan anak-anaknya kepada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang sekarang dicari Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, Anda sudah melihat sekarang ini banyak sekali orang masuk rumah sakit jiwa, banyak sekali orang terganggu jiwa, banyak sekali orang-orang sekarang masuk rehabilitasi. Ini semua karena apa? Ini adalah karena kita kurang mensyukuri apa yang kita dapat dalam hidup kita masing-masing. Yang kita dapat dalam hidup kita tidak pernah kita syukuri. Kita hanya menanjak ke atas dan ke atas, tidak pernah menoleh ke belakang. Sehingga di saat kita jatuh, kita langsung menggelepar dan hancur. Oleh sebab itu saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan dari Roma 15 ini jelas. Semoga Allah menjadi sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Bila Anda mau mendapatkan sukacita, bila Anda mau mendapat damai sejahtera, mari datanglah kepadanya. Jangan Anda ragu lagi. Di dalam kehidupan saya zaman sekarang ini, saya merasakan begitu banyak umat kita ini, umat Kristen ini kurang penyerahan. Sehingga banyak umat kita yang sekarang hanya dikatakan Kristen KTP. Kristen KTP atau orang Kristen, tetapi dia tidak pernah dapat menikmati cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan inilah yang sebenarnya yang tidak pernah kita temukan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi terikat akan dunia. Jelas di Alkitab telah dikatakan, barang siapa yang terikat akan dunia, dia juga akan terikat di sorga.
Yang terikat di surga, terikat juga di dunia. Dunia terikat di dunia, terikat juga di surga. Kenapa demikian? Bila kita terikat akan dunia, maka apa yang terjadi? Bila orang yang terikat akan dunia, dia tidak akan mendapat keselamatan. Orang yang terikat akan dunia, dia tidak akan pernah mendapat damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini kami menyampaikan kepada kita semua, marilah kita berpengharapan kepada Allah. Walaupun begitu pedih kehidupan saudaraku, begitu susah kehidupan saudaraku di hari ini, begitu tantangan hidup, bahkan penyakit, sampai kita berputus asa, baik masalah kehidupan, mencari hidup, rezeki, bahkan penyakit. Tetapi apakah saudaraku pernah datang kepada Yesus? Apakah saudaraku pernah datang menjamah cahaya Yesus? Apakah saudaraku pernah datang, Tuhan, datanglah kepadaku, bukalah hatiku? Pernah? Pernahkah Anda menyerahkan diri di malam hari bahwa aku inilah Tuhan hidupku, inilah diriku? Bantu aku Tuhan dalam kesusahanku, bantu aku dalam penyerahan hidupku. Pernah? Kita rata-ratanya memikirkan dunia. Bagaimana besok bisnis saya berhasil, bagaimana kehidupan saya, keluarga saya bisa semua anak-anak saya menjadi sarjana yang hebat, bagaimana saya punya hotel, punya perkebunan sawit yang lebar, dan punya toko di mana-mana. Inilah yang banyak dicari orang manusia zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga itulah yang menuntun orang sekarang banyak mendapatkan 3S tadi, yaitu sakit, stroke, selesai, atau meninggal. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, pada kesempatan yang indah ini, Yesus menjamah kita sebenarnya dengan damai sejahteranya. Dia datang dengan memberi pengharapan dan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus. Saudaraku terkasih, apakah Anda mau dijamah Roh Kudus? Apakah saudaraku mau dijamah Roh Kudus dan dipakai menjadi alatnya? Bila saudaraku terbuka hatinya pada malam hari ini, maka saudaraku adalah salah satu yang terpilih. Dan hidup saudaraku detik ini juga akan berubah. Cahaya Tuhan, Roh Kudus Allah, bila sudah masuk datang kepada Anda, maka saudaraku akan menjadi hidup yang baru. Banyak orang kita Kristen mengatakan, itu cuma omong kosong, itu cuma kata-kata seperti orang jual obat koyo. Pasti saya sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Saya sudah sampai tua saya beragama Kristen, memuji Tuhan, menyembah Allah, tapi tidak pernah saya dapat demikian. Pasti itu banyak berkata dalam hati kita masing-masing, bukan? Tapi apakah saudaraku pernah datang dalam penyerahan ini? Pernahkah saudaraku datang dan memohon, Tuhan, buka hatiku? Pernah? Pernahkah Anda, saudaraku, melihat ke atas dan ke bawah? Rata-rata kita hanya melihat ke atas. Betul? Bagaimana si Anu berhasil dengan bisnisnya dan kehidupannya, anak-anaknya, keluarganya? Tapi pernahkah saudaraku melihat ke bawah? Bagaimana saudara kita yang lain makan pun susah, cari hidup pun susah, kesehatannya pun tidak lengkap. Ada yang kakinya kurang atau cacat, untuk mencari makan pun susah. Lebih banyaklah sih manusia atau saudara kita yang menderita lagi ke bawah. Tapi pernah kita melihat, menyadari itu semua? Tidak pernah, bukan? Di sinilah yang terjadi kekeluaran dalam hati kita. Di sinilah yang terjadi sehingga kita keliru. Tidak pernah menyukuri apa yang kita dapat dalam hidup kita.
Sehingga kita hanya menantang ke atas dan ke atas dan ke atas. Akhirnya apa? Itu namanya kesombongan. Orang yang hidup dalam kesombongan, akhirnya juga akan kesombongan. Apa itu akhirnya kesombongan? Yaitu kemustahilan atau penderitaan. Bila kita lihat sejarah, saudaraku, yang di Alkitab, dosa pertama itu dosa apa? Dosa pertama adalah kesombongan. Bagaimana pertama dulu Raja Iblis, raja dari segala iblis, ada seorang malaikat yang sangat hebat, yaitu malaikat Allah, dengan kelebihannya dengan musik. Karena kelebihannya begitu sempurna, malaikat yang sempurna, dia menjadi sombong di antara malaikat Allah. Akhirnya murka Allah turun atas dia, sehingga dia dibuang ke bumi. Dan dia telah berjanji, saudaraku, apa kata dia? Aku akan menyesatkan setiap pengikutmu. Itulah dari segala king of king daripada iblis. Siapa itu, saudaraku? Yaitu Lucifer. Lucifer lah yang menjadi king of king daripada iblis. Dan dia telah berjanji kepada Allah akan menyesatkan setiap pengikutnya. Dan itulah akhirnya kita sekarang. Dia hadir di dunia. Makanya di dunia kita pun harus tidak bisa berkata iblis tetap ada. Karena itu sumpah daripada Lucifer. Sekarang, apakah Anda mau ikut dengan dia? Apakah Anda mau ikut cahaya Allah? Itu kembali kepada saudaraku. Tetapi bila Anda mengikut cahaya yang terang, cahaya Allah, maka Anda akan mempunyai pengharapan, punya damai sejahtera, dan punya kekuatan, dan punya kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, bagaimana saya? Saya tidak tahu tentang Tuhan Yesus. Saya tidak pernah mendalami. Saudaraku yang terkasih, Anda tidak perlu belajar berbulan-bulan mengikut Tuhan, bertahun-tahun, bahkan berlama-lama. Tidak. Hanya jamahan Roh Kudus. Anda percaya, Anda renungkan dan menyerahkan pada malam ini diri Anda akan diberkati. Tapi dengan syarat, apakah Anda benar-benar menyerahkan diri atau hanya berpura-pura ingin mencobai Tuhan Allah? Karena jelas dikatakan di Alkitab, telah dikatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Di hadapan Allah tiada yang mustahil, saudara. Bila kita mencobai Tuhan Allah, Allah Maha tahu. Tidak bisa kita mengingkari. Dia tahu apa yang kita lakukan, walaupun kita terselubung. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini, pada malam ini, sebenarnya kita harus meminta Roh Kudus mengajari kita. Bagaimana Roh Kudus itu menjamah kita pada hari ini. Mulai hari ini, mari saudaraku, di malam yang indah, di tengah malam nanti, mari kita berdoa, menyerahkan diri. Masuklah ke kamarmu, saudaraku, berdoa, lakukan penyerahan diri. Di saat malam itu, Roh Kudus akan turun dan akan mengurapi saudaraku. Lihat, rasakan. Lihat, rasakan bagaimana keningan di tengah malam. Akan penyerahan saudaraku akan didengarkan oleh Tuhan. Jangan merasa, saudaraku, ini hanya seperti orang jual obat kuyu. Bila Anda tidak percaya pada hari ini kuasa Tuhan, kapan lagi? Bila Anda melihat sekarang Anda masih hidup, berdetak jantung Anda, itu karena siapa? Bila Anda saat ini bisa masih memakan yang enak, menikmati kesehatan, apakah itu Anda tidak sadari? Oleh sebab itu, saudaraku, saya akan memberikan satu pujian. Bagaimana kita dapat diberikan Tuhan kuasa, diberikan Tuhan, kita dapat diajarkan
mengenal kasih-Nya kepada kita, sehingga kita dapat dipakai dan dicurahkan Roh Kudus kepada kita. Saudaraku terkasih, lagu ini begitu indah kata-katanya, sehingga saya terusik hati kecil saya untuk menyampaikan kepada saudaraku. Saya akan tarik, saya nyanyikan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, beri hatiku selalu bersyukur padamu. Ini yang terutama. Bila kita memberikan syukur, selalu bersyukur, maka rencana indah bagi kita akan diberikan Tuhan. Pernah kita harapkan demikian, saudaraku? Pernah kita bersyukur? Kita hanya melaksanakan banyak kesirikan, iri dengki sama sesama, sehingga rasa bersyukur kita tidak. Kita membanding-bandingkan, berteman. Ini orang kaya, ini orang miskin. Rugi saya berteman sama orang miskin. Ini orang bodoh, ini orang pintar. Rugi saya berteman dengan orang pintar. Itulah yang kita miliki. Sehingga kita apa? Kita tidak pernah menyukuri pada hari itu dan pada hari ini. Sehingga rencana yang indah tidak pernah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang menjadi sekarang problem yang terbesar dalam hidup mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan, saudara-saudaraku, tidak ada yang enak. Apa kata firman Tuhan? Dia jelas sudah mengatakan, bila engkau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu. Apakah saudaraku sudah siap memikul salib? Apakah saudaraku sudah siap menahan penderitaan dan tantangan hidup saudaraku? Apakah saudaraku menerima apa yang Anda dapatkan hari ini dalam kehidupan Anda? Pernahkah Anda melihat ke kiri, ke kanan, bahkan ke bawah? Kalau pernah saudaraku lihat, mungkin Anda tidak menjadi orang yang sombong dan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Tapi bila Anda melihat ke kiri dan ke kanan dan ke bawah, maka Anda akan mengucapkan, syukur Tuhan, Engkau memberikan aku untuk mengucapkan syukur. Berikanlah rencana-Mu yang indah bagi hidupku. Itulah saudaraku yang utama. Dan
terutama bila Anda percaya kepada Yesus. Syaratnya tadi apa? Bila Anda percaya kepada Yesus. Tetapi saudara-saudaraku, bila Anda cuma ingin mencobai Tuhan Yesus, sia-sia semua saudaraku. Karena setan pun melakukan demikian. Iblis pun mencobai Tuhan Allah. Di Alkitab sudah jelas, di Injil sudah jelas. Berapa kali setan mencobai Yesus? Makanya firman Tuhan dan jelas mengatakan, janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat menghadapi ini semua? Sebagai pengikut Yesus yang percayakan kuasa Yesus dan percaya juru selamat kita adalah Yesus Allah. Kita bisa buka dari Roma 12 ayat 16. Saya ulangi saudaraku. Roma 12 ayat Roma 12 ayat 12. Apa dikatakan? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terjawab saudaraku. Semua penderitaanku saudaraku pada malam hari ini terjawab. Di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah berdoa. Napas orang Kristen Allah berdoa. Napas orang yang percaya kepada Yesus Allah berdoa. Bagaimana kita dapat berbicara dengan Tuhan Allah kita, dengan Bapa kita. Bagaimana seorang anak menyampaikan penderitaannya kepada bapaknya. Pernahkah saudaraku melaksanakan demikian? Pernahkah saudaraku menyampaikan keluh kesah saudaraku kepada Bapa? Tapi dengan catatan, kerendahan hati harus ada dalam hati saudaraku. Pernah saudaraku lakukan? Kalau pernah Anda lakukan, pasti Anda akan memakai firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12 ini menjadi senjata yang paling tajam. Dan saya percaya firman ini akan menjadi ujung tombak dalam kehidupan saudaraku. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kita sebagai domba-domba anak Kristus, dalam kesesakan kita sering lupa akan Dia. Dalam kesesakan sering kita lupa sehingga kita menjadi jalan pintas. Kita akan pergi ke tukang ramal, ke dukun-dukun, bahkan ke orang pintar. Padahal saudara-saudara yang terkasih, kita telah melanggar hukum Taurat Allah. Kita telah melanggar hukum yang dibuatnya. Apa itu saudaraku? Jelas dikatakan di hukum Taurat yang pertama dan kedua. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada lain selain aku. Yang kedua, jangan membuat berupa apapun. Baik yang ada di udara, di laut. Untuk kau sembah. Ayat 1, 2 ini sudah jelas. Murka Allah akan turun. Dan hukum yang terutama, akulah Tuhan Allahmu. Kita telah berdosa yang paling besar bila kita pergi. Pernahkah kita bila ada penderitaan masuk ke kamar dan berdoa? Tuhan, Bapa, bantu aku. Pernah? Inilah saudara-saudaraku sekarang di zaman akhir-akhir zaman ini. Kita sering menjadi lemah. Sering kita percaya lebih kuat dengan pikiran kita. Kita lebih percaya dengan rancangan-rancangan pikiran kita. Sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Dan dikuatkannya lagi. Kita sebenarnya gampang hidup ini Tuhan. Bila saudaraku percaya. Apa itu? Firman Tuhan sudah jelas dikatakan. Hai kamu yang letih lesu, datanglah kepada aku. Dan beban berat, datanglah kepada aku. Maka kamu akan kulegakan. Selesai. Bila Anda datang menyampaikan kelegaan saudara, kesesakan saudara, penderitaan saudaraku, biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan menjadi nahkoda dalam kehidupan saudara, maka Anda akan terbebas. Bila Anda menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan, Anda akan bersuka cita. Karena ada
nahkodaku, yaitu Tuhan Yesus. Itulah yang terutama, saudaraku. Serahkan kepada Dia. Jangan kekuatan pikiran saudaraku, tapi kekuatan yang ada di dalam Tuhan Yesus sebagai Bapa kita. Mari kita sebagai anak, sebagai Dia Bapa kita. Bapa, aku begini sekarang. Bapa, aku begini kehidupanku. Aku susah, aku begini. Tolong aku, Bapa. Itulah maksud ayat itu. Kita harus buat bagaimana posisi kita sebagai anak kepada Bapa. Itulah yang diminta oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, kita meminta kepada Dia. Dan syarat Tuhan pun ada. Allah sendiri bikin apa? Bila engkau mengasihi aku, maka engkau akan menjalankan perintah-perintahku. Itulah permintaan Tuhan. Karena kita ada hak meminta kepada Bapa. Ada juga kewajiban kita memberi kepada Bapa. Itulah sebenarnya gambaran daripada Yesus Kristus itu. Pada Tuhan Allah kita itu. Anda cuma memohon, meminta dan meminta. Tidak pernah memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hatinya. Di saat Anda susah, merana, Anda datang berdoa, minta, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi di saat Anda berbahagia, mendapat rezeki yang berlimpah, Anda lupakan Dia. Anda lupa bersyukur. Malam ini saudaraku terkasih, sebagai pembukaan dari channel saya pada hari ini, mari kita memegang firman Tuhan pada malam hari ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari saudaraku, kita berdoa. Lipat tangan saudaraku. Mari kita menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Semoga kita mendapat Roh Kudus turun atas kita malam ini juga, sehingga kita besok pagi bangun dengan semangat yang berlimpah, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga kita dapat merasakan firman Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi tampil beda. Tampil beda dalam arti tampil di dalam jalan Kristus yang benar. Mari saudaraku kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, pada malam hari ini melalui YouTube ini kami mendengarkan sebagian dari firman. Bukalah hati kami Bapa, agar kami benar-benar dapat merasakan cahaya-Mu. Bukalah pikiran kami Bapa, agar kami benar-benar dapat merasakan sukacita-Mu. Dan bukalah Bapa hati kami, agar kami dapat menerima Engkau dengan setulus hati tanpa syarat. Bapa yang Maha Baik, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada saudara-saudara kami pada hari ini. Pakailah kami Bapa, pakailah kami menjadi alat-Mu, sehingga kami dapat menyampaikan Injil-Mu ke seluruh dunia, terutama bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu, sehingga kami dapat memperoleh damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan yang Maha Baik, semua ini kuasa-Mu yang berlipat tinggi dan berlipat ganda kami dapat menikmati karena kebaikan. Berkati kami Bapa melalui YouTube ini. Semoga melalui YouTube ini juga kami dapat boleh berkah yang berlimpah. Setiap pendengar yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, semoga Bapa kuasa-Mu bekerja malam ini bagi umat-Mu yang mendengarkan. Berikan Roh Kudus-Mu Bapa kepada kami semua pendengar, agar kami menjadi hidup dan tumbuh iman kami di dalam kehidupan kami, sehingga akhir hidup kami dapat menjadi indah, sehingga seperti firman-Mu Tuhan akan indah pada waktunya. Semoga kami umat-Mu menjadi pembawa garam dan terang dimanapun kami berada, dan dapat menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, semoga kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan dalam setiap langkah dan tarikan nafas kami.
Terima kasih Yesus. Semoga kuasa-Mu ini kami nikmati hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih saudaraku, itulah singkat YouTube pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Shalom.